Tetapi para pembudidaya iblis itu sengsara, mereka menjerit dan tersedot ke dalam celah kehampaan satu persatu. Mereka tidak tahu apakah mereka dicekik atau dikirim langsung ke dunia lain. Chen Ping dan Ning Zi mati-matian menghindari celah di kehampaan, dan perlahan-lahan retakan di kehampaan semakin sedikit. Pada akhirnya, retakan di kehampaan benar-benar hilang, seluruh rangkaian penekan iblis berhenti beroperasi, dan semua sumber daya habis. Ning Zi mengertakkan giginya saat ini, menatap Chen Ping dengan tajam, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping dengan langkah cepat. Sambil bergegas menuju Chen Ping, Ning Zi mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam yang memenuhi langit. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menembakkan bola api, yang bertabrakan dengan energi hitam Ning Zi. Chen Ping tidak mengelak, dia berencana mengikuti Ning Zi dalam pertarungan langsung. Tanpa ancaman dari pembudidaya iblis lainnya, Chen Ping tidak takut pada Ning Zi. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, Cambuk Iblis, dan bahkan tubuh api sejati miliknya, ini semua adalah metode Chen Ping. Terutama Cambuk Ajaib, yang dirancang khusus untuk menahan para penggarap iblis seperti Ning Zi. Chen Ping juga memiliki kilin api dan binatang penelan langit. Jika kedua makhluk kecil ini bisa melompat keluar, Ning Zi akan cukup minum sepoci. Sekarang Chen Ping masih memiliki buku rahasia Sekte Wanjian di tangannya, yang tidak berguna, ini bisa dianggap sebagai sebuah metode. Pilihan terakhir Chen Ping untuk menyelamatkan nyawanya adalah Raja Iblis Ciyun. Jika sampai pada saat hidup dan mati, Chen Ping tidak akan terlalu peduli dan bisa membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya. Saat itu Ning Zi masih hanyalah sampah. Dengan begitu banyak cara, Chen Ping percaya diri dan sangat percaya diri. Ketika Chen Ping menembakkan aura api, dia juga bergegas menuju Ning Zi. Ketika Ning Zi melihat ini, dia tersenyum dingin, kamu ingin bertarung denganku dari dekat, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu secara fisik. Ning Zi tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping telah marah dan sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang begitu besar di antara alam mereka. Dia ingin mengikuti Chen Ping dan mencobanya langsung. Ledakan, Ning Zi dan Chen Ping langsung bertabrakan. Meski hanya tabrakan kecil, masih ada suara yang menggemparkan. Tinju Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju Ning Zi lagi. Tinju cahaya suci, cahaya keemasan memenuhi langit, memancar keluar. Ning Zi tidak menunjukkan kelemahan, Fire Flame Fist. Ning Zi juga meninju, dan langit dipenuhi api, naik ke udara. Bum bum bum, langit dan bumi berubah warna seketika, dan cahaya keemasan tak berujung serta cahaya api menyatu, mengubah seluruh langit menjadi merah. Ekspresi Ning Zi sedikit berubah, karena dia dapat mendeteksi bahwa tinju Chen Ping sangat kuat, menyebabkan lengannya sedikit perih. Sial, tinju anak ini agak keras. Ning Zi meninju dengan seluruh kekuatannya, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kesenjangan alam yang begitu besar, Chen Ping akan menjadi begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, terutama tinju cahaya suci, yang sedikit berlebihan di setiap pukulannya. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar ratusan pukulan, dan Ning Zi menjadi semakin ketakutan. Chen Ping, sebaliknya, menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan semangat juangnya tinggi. Ning Zi dia tidak mengerti. Bagaimana Chen Ping bisa begitu kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Ning Zi tidak tahu sama sekali bahwa tinju cahaya suci Chen Ping adalah teknik abadi. Semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat tinju cahaya suci itu. Bang, pukulan lain saling mengenai, dan tinju Ning Zi tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam, seluruh tulang tinju hancur, dan sejumlah besar darah muncrat, tapi Chen Ping masih utuh dan tidak terlihat terluka sama sekali. Tubuhmu terlalu mesum. Ning Zi mundur tanpa daya, melihat tinjunya dengan kemarahan di wajahnya. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan bertarung dengan Chen Ping dalam jarak dekat. Sekarang tanganku terluka. Efektivitas tempurku pasti akan berkurang. Ning Zi, apakah itu pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh? Kamu hanyalah sampah di depanku. Chen Ping memandang Ning Zi yang terluka dan berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Ning Zi mengikuti Chen Ping dan menjauhkan diri. Dia memiliki kuali di tangannya dan dapat mengisi kembali auranya kapan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memakan Chen Ping. Ning Zi meraihnya dengan santai, dan udara hitam di langit langsung mengembun menjadi tombak, lalu menembak langsung ke arah Chen Ping.
Tepat ketika tombak itu ditembakkan ke arah He Chenping, tombak itu tiba-tiba meledak di udara. Kemudian panah pendek dan kuat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Chenping seperti meteor di seluruh langit. Ternyata tombak itulah yang membuat Chenping bingung sejak awal. Chenping salah mengira itu hanya tombak dan tidak perlu mengelak sama sekali. Chenping memandangi bulu panah yang tiba-tiba memenuhi langit, dan meraih buku rahasia Slip Giok dari Sekte Wanjian di tangannya. Saat Chenping menembus buku rahasia Slip Giok dengan kesadaran spiritualnya, dalam sekejap, keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Chenping. 10.000 pedang kembali ke klan. Saya melihat mata Chenping seperti kilat, dan energi pedang pada pedang pembunuh naga mengalir dengan bebas. Chenping mengangkat tinggi pedang pembunuh naga, dan energi spiritual tak berujung dari segala penjuru menyerbu masuk, terus-menerus berkumpul di pedang pembunuh naga milik Chenping. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Ribuan pedang kembali ke sekte tersebut, dan sinar pedang itu seperti angin yang membelah bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kemudian bertabrakan dengan bulu panah Ningxi di langit. Wanjian kembali ke klan. Bukankah ini keterampilan rahasia dari Sekte Wanjian? Bagaimana kamu mengetahui ilmu pedang dari Sekte Wanjian? Ningxi melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti, bagaimana Chenping bisa mengetahui keterampilan rahasia Sekte Wanjian. Chenping jelas bukan murid dari Sekte Wanjian. Namun, sekarang Chenping mengetahui keterampilan rahasia dari 10.000 pedang sekte. Meskipun kekuatan yang ditampilkan masih kurang, Ningxi terkejut dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte ini. Setelah menghancurkan bulu panah Ningxi yang tak terhitung jumlahnya, sisa cahaya pedang langsung menuju ke arah Ningxi. Ningxi terkejut, merasakan kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Ningxi tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia hanya bisa melakukan gerakan biasa. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai, menghalangi wajah Ningxi. Dang dang dang, cahaya pedang mengenai perisai dan mengeluarkan suara seperti benturan logam. Namun segera, perisai itu dikalahkan, dan cahaya pedang melintas di sekitar tubuh Ningxi. Meskipun Ningxi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sedikit lambat. Ada beberapa luka tajam di tubuhnya yang disebabkan oleh cahaya pedang, dan darah terus mengalir. Aura Ningxi melemah seketika, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membungkus lukanya, menghentikan darahnya seketika. Chenping, kamu luar biasa, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saya melihat Ningxi memuntahkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke udara hitam, menyebabkan udara melonjak seketika. Udara hitam itu dipenuhi dengan udara merah. Gagang hitam pekat dan badan pedang berwarna merah darah memancarkan aura panas. Kuali di Ningxi juga mulai memancarkan aliran aura api, dan semua aura api ini diserap oleh pedang panjang. Kamu ingin bermain permainan pedang denganku? Chenping mengangkat sudut mulutnya, pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata ajaib, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang yang diubah oleh Ningxi dengan energi iblis. Api tebasan api, Ningxi meraung dengan marah, dan menebas keras Chenping dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang membubung keluar dari pedang panjang itu, dan energinya mengandung api yang tak ada habisnya, langsung menuju ke Chenping. Ketika Chenping melihat ini, dia juga mengangkat tinggi pedang pembunuh naga. Zantian, gerakan lain dari ilmu pedang Sekte Wanjian. Saat pedang dihantam, celah ruang gelap muncul di kehampaan sekitarnya. Begitu banyak retakan luar angkasa yang muncul, yang membuat Chenping dan Ningxi sangat malu. Kali ini, pedang Chenping benar-benar membuat celah lain di kehampaan. Retakan di kehampaan muncul, tapi tidak segera menutup. Sebaliknya, sejumlah besar nafas mengalir dari celah di kehampaan. Tidak ada yang tahu dari mana nafas ini berasal. Aku melihat aura ini menyatu menuju pedang pembunuh naga seperti air mengalir. Melihat pedang ini, Ningxi tercengang, pupil matanya menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa 10.000 pedang baru saja kembali ke sekte. Meskipun Chenping sangat kuat, ketika Chenping menggunakannya, dia jelas gagal mencapai kekuatan maksimalnya. Tapi pedang ini, cahaya pedang yang membelah langit, memberi Ningxi ancaman kematian yang mengerikan. Chenping, berapa banyak ilmu pedang yang kamu miliki dari Sekte Wanjian? Apakah kamu murid langsung dari Sekte Wanjian? Ini adalah keterampilan rahasia Sekte Wanjian,
dan tidak mungkin bagi Anda, orang luar, untuk mempelajarinya. Kapan kamu diam-diam mempelajarinya? Ningxi sedikit bingung saat ini dan bertanya pada Chen Ping dengan keras. Jika aku memberitahumu bahwa aku baru saja mempelajari ilmu pedang dari Sekte Wanjian, apakah kamu akan mempercayainya? Kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. Ningxi tertegun sejenak, lalu dia tampak mengerti dan berkata, apakah itu berarti buku rahasia Sekte Wanjian sudah ada di tanganmu? Kamu menyelamatkan Zhu Qingxiu karena buku rahasia itu, kan? Ningxi mengetahuinya saat ini, Chen Ping pasti memiliki buku rahasia Sekte Wanjian di tangannya. Selama Anda sangat berbakat dan kesadaran spiritual Anda memindai buku rahasia, keterampilan pedang itu akan muncul di lautan kesadaran. Seseorang dapat mempelajari beberapa trik dengan meniru kucing dan harimau. Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Chen Ping untuk langsung mempelajari keterampilan unik Wanjian Guisong. Tapi hanya saja kekuatannya tidak sebaik itu. Ningxi percaya bahwa jika dia mendapatkan manual rahasia Sekte Wanjian, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang di dalamnya secara instan. Kentut, aku tidak sekotor yang kamu kira. Rahasia ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh Zhu Qingxiu. Menderita saja kematian, aku tidak punya waktu untuk berbunyi bip bersamamu lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Ketika Ningxi melihat ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan benar-benar mengeluarkan kualinya. Dalam sekejap, kuali itu meledak, dan api yang tak berujung terbang ke seluruh langit. Chen Ping merasa patah hati saat melihat tungku yang bagus diledakkan oleh Ningxi, dan dia ingin merebutnya. Tuan, selamatkan aku. Saya melihat Ningxi berteriak keras di tengah ledakan api. Tepat setelah Ningxi selesai berteriak, sesosok tubuh samar-samar muncul dalam nafas api yang tak ada habisnya. Sosok sang master sangat kabur sehingga Anda bahkan tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Saat sosok itu muncul, Chen Ping merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah telapak tangan besar menghantam Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening, tetapi pedangnya juga menebas ke arah telapak tangan besar itu. Ledakan. Melihat Chen Ping menebas dengan pedangnya, Ningxi benar-benar ketakutan, tetapi pedang Chen Ping dengan lembut diblokir oleh telapak tangan besar itu. Hanya ada suara keras, dan cahaya pedang Chen Ping meledak berkeping-keping. Hanya dengan pukulan ini, Chen Ping menemukan celah antara dirinya dan sosok itu. Jelas sekali, lawannya adalah proyeksi, jadi tidak mungkin seluruh kekuatannya meledak. Namun meski begitu, Chen Ping tidak memiliki kekuatan untuk menyerang di depan orang lain. Ketika Ningxi melihat ini, dia sangat gembira. Melihat ekspresi Chen Ping yang kempes, dia berteriak dengan keras, "Tuan, bunuh dia sekarang." Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mundur dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek. "Senior, aku khawatir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengambil tindakan kali ini, kalau tidak aku akan tamat." Chen Ping hanya bisa meminta Raja Iblis Ciyun untuk maju. Kalau tidak, dengan sedikit kemampuannya, dia akan ditampar sampai mati. Hahaha, kamu akhirnya memikirkannya. Jangan khawatir, meski lelaki tua ini hanya bayangan yang diproyeksikan, aku juga menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Raja Iblis Ciyun tertawa dan langsung mengambil alih tubuh Chen Ping. Tuan, jangan ragu, bunuh dia. Ningxi masih mendesak tuannya. Namun suara hantu itu bergetar saat ini dan berkata, "Diam, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki aura orang kuat di dalam dirinya, lari cepat." Hantu itu melambaikan tangannya, langsung melingkari Ningxi, dan langsung menghilang ke dalam nafas api yang tak ada habisnya. "Sial, kenapa kamu lari? Aku belum menggerakkan ototku." Raja Iblis Ciyun menjadi cemas dan mengumpat dengan keras.